Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Bapak Jisil Tanjung. Pada sesi ini kita akan mempelajari menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bagian yang ketiga dari pembelajaran kita. Anak-anakku yang brilian, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, itu materi yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya kita harus mengerti dulu apa sih pengertian dari memfaktorkan itu. Memfaktorkan adalah merubah persamaan aljabar dalam bentuk perkalian faktor. Hasil dari perkalian faktor tersebut tidak merubah nilai, namun hanya merubah penulisan saja menjadi bentuk perkalian. Oke, kita lihat contoh. 6 faktornya itu 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Masih ada nggak yang lain? Ada. 1 kali 6. Oke. 3x faktornya adalah 3 dan x. Karena 3 dikali x hasilnya sama dengan 3x. 2x tambah 4 faktornya adalah 2 dan x tambah 2. Kenapa? Karena 2 dikalikan x tambah 2 hasilnya tetap 2x tambah 4. Untuk keempat, 4x kuadrat tambah 2x faktornya berapa? Faktornya adalah 2x dan 2x tambah 1. Kenapa? Karena kalau kita kalikan 2x dikali 2x tambah 1 hasilnya kembali seperti soal yang dimaksud. Oke, bisa dipahami? Good, kita lanjut. Nah, dalam persamaan kuadrat kita dituntut untuk mampu menentukan akar persamaan kuadrat. Salah satu langkah yang dapat kita gunakan adalah cara memfaktorkan. Memfaktorkan ini perlu dipahami dengan baik karena ini sangat mendukung nanti dalam pembelajaran fungsi kuadrat. Oke, untuk memfaktorkan dalam persamaan kuadrat kita bagi dalam beberapa sesi. Dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita ambil sekarang untuk c sama dengan 0, atau persamaannya menjadi ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Untuk memfaktorkan kita cari dulu faktor yang sejenis dari sini. 2x kuadrat tambah 5x. Faktor sejenisnya adalah x. Jadi memiliki sama-sama unsur x. Unsur x-nya kita keluarkan menjadi x kali 2x tambah 5 sama dengan 0. Kalau ini kita kalikan x kali 2x, 2x kuadrat. Kembali kemari. X dikali 5, 5x. Jadi ini sama saja. Nah, sampai sini ini namanya memfaktorkan. Ini faktornya x kali 2x tambah 5. Nah, untuk menyelesaikan akar persamaannya, x tadi kita ambil, kita samakan dengan 0, maka x sama dengan 0. Ini x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2x tambah 5 sama dengan 0. 2x kita pindahkan 5 nya menjadi min 5, maka x nya sama dengan min 5 per 2. Sehingga akarnya adalah 0 dan min 5 per 2. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, x kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Kita ambil faktor yang sejenis, sama-sama unsur x, x-nya kita keluarkan menjadi x kali x kurang 3 sama dengan 0. Sampai sini ini baru pemfaktoran. Untuk mencari akarnya, maka x sama dengan 0, kemudian x kurang 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3, atau akarnya menjadi 0,3. Baik, kita lanjutkan. Untuk bentuk berikutnya kita menetapkan b-nya sama dengan 0, sehingga akar bentuk persamaannya adalah ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Atau lebih ringkasnya kita lihat contoh berikut.
Tentukan akar persamaan dari X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. X kuadrat itu adalah perpangkatan 2 dari X. Jadi ini bisa kita tulis menjadi X dengan X. 25 itu pangkat 2 dari 5. 5. Nah ini bentuk ini sama dengan perkalian dari A kurang B dikali A tambah B. Jadi kita tulis menjadi X kurang 5 kali X tambah 5. Sampai sini baru bentuk pemfaktorannya. Nah kita ambil untuk menentukan akar persamaan kuadratnya. X kurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Selanjutnya yang sebelah satu lagi, X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Akarnya adalah 5 dan min 5. Untuk yang kedua, 4X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. 4 itu adalah pangkat 2 dari 2. Jadi X kuadrat X. Berarti ini saya tulis menjadi 2X dengan 2X. Ya, oke. 9 itu adalah 3 kali 3. Ini dia, 3 kali 3. Karena bentuknya begini, maka ini adalah 2X kurang 3 dikali 2X tambah 3. Ini 1 plus 1 min. Sampai sini baru pemfaktoran. Selanjutnya kita cari akarnya. 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka 2X, pindahkan min 3 ke sebelah kanan, maka diperoleh X sama dengan 3/2. Selanjutnya 2X kurang 3 atau X sama dengan min 3/2. Akarnya adalah 3/2 dengan min 3/2. Bisa dipahami anak-anak yang brilian? Oke, kita lanjut untuk bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga A-nya 0. Maka persamaan AX kuadrat berubah menjadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk bentuk ini kita buat menjadi perkalian faktor X tambah P dikali X tambah Q. Syaratnya P ditambah Q nilainya sama dengan 0. Dan P dikali Q nilainya sama dengan C. Jadi P tambah Q nilainya sama dengan B ini. P dikali Q nilainya sama dengan C. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. Di sini A-nya 1. A-nya 1. B-nya 5. C-nya 6. Kita buat bentuknya menjadi perkalian X tambah P dikali X tambah Q. Sekarang kita menentukan nilai P dan Q yang sesuai. Syaratnya tadi P ditambah Q sama dengan B. B kita 5. Dan P dikalikan Q sama dengan C. C kita 6. Nah, nilai yang memuaskan untuk keduanya adalah 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 tambah 3 sama dengan 5 sama dengan B. 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan nilai C. Maka kita rubah persamaan kuadrat tadi menjadi perkalian X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Sampai sini baru pemfaktoran. Untuk mencari akarnya sama seperti tadi, X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Selanjutnya, X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu, A-nya adalah 1. B-nya 2, C-nya min 8. Sekarang kita mau mencari nilai P dan Q, sehingga P tambah Q sama dengan B atau sama dengan 2. Dan kalau P dikalikan Q sama dengan C atau sama dengan min 8. Nilai yang memuaskan ini adalah 4 dengan min
2. Kenapa? Karena 4 ditambah min 2 sama dengan 2, dan 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Kalau begitu P nya kita ganti 4, Q nya kita ganti min 2. Ini baru pemfaktoran ya. Oke. Selanjutnya X tambah 4 sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan min 4. X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Akarnya adalah min 4,2. Bisa dipahami? Bagus. Kita lanjut. Yang ketiga, X kuadrat kurang 8X tambah 15. A nya 1. Oke, B nya min 8, C nya 15. Tentukan P tambah Q sama dengan min 8, P dikali Q sama dengan 15. Nilai P dan Q yang memuaskan adalah min 3 dengan min 5. Kenapa? Karena min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8. Min 3 dikali min 5 sama dengan 15. Sesuai. Kita ganti kemari. Maka pemfaktorannya X kurang 3 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Akarnya adalah X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Akarnya menjadi 3,5. Baik anak-anak yang brilian, semoga dapat diikuti. Masih ada satu bentuk lagi, bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk memfaktorkan bentuk umum ini, kita dapat melakukan dalam beberapa cara. Ini cara yang pertama. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bagi dengan nilai A ini menjadi per A. Nanti kita rubah menjadi perkalian faktor. AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Syaratnya P tambah Q ini sama dengan B, sama dengan ini. Dan P dikali Q sama dengan A dikali C, ya kan? Jadi P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan A kali C. Oke, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh. 3x kuadrat tambah 13x tambah 4 sama dengan 0. Kita akan menentukan akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Nah, 3x kuadrat ditambah 13x ditambah 4 sama dengan 0, kita bagi 3. 3 ini dari mana? Dari sini. Bagi 3 langsung, ya. Nah, sekarang kita rubah bentuknya menjadi AX. Ini AX. Ini AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Nah, sekarang kita belum memiliki nilai pengganti P. Bagaimana cara mencarinya? A nya 3, B nya 13, C nya 4. Nah, sekarang P dikali Q itu harus sama dengan A kali C. A kali C berapa? 3 kali 4, 12. Ya. Kemudian P tambah Q itu sama dengan B, 13. Nah, kira-kira nilai P dan Q yang memuaskan itu yang mana? Oh, nilai P yang memuaskan itu adalah 12 sama 1. Kenapa? 12 dikali 1 sama dengan 12. Ini 12 ditambah 1 sama dengan 13. Berarti P nya 12, Q nya sama dengan 1. Ini kita ganti kemari. Jadi 3x tambah 12 dikali 3x tambah 1 per 3. Paham sampai di sana? Baik.
Jadi kuncinya ada di sini ya. Selanjutnya 3x tambah 12 ini bisa dibagi 3 nih. Bagi 3. Berarti 3 kali x tambah 4. Ini ya. 3x tambah 1 ini kita coret. Maka yang tinggal x tambah 4 dikali 3x tambah 1. Ini faktornya. Untuk menentukan akarnya kita lanjut. Maka x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4. 3x tambah 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1/3. Sehingga akarnya adalah 4, min 1/3. Oke, bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Ada cara lain yang dapat kita lakukan. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita temukan faktor A dan faktor C ini. Faktor A dan faktor C. Nah, A ini kita tulis menjadi P dan Q. Faktornya P dan Q. Nah, jadi kita tulis PX dengan QX. Selanjutnya faktor dari C itu R dan S. Nanti kita uji dulu. PX dikali S atau P kali S menjadi PS, Q kali R sama dengan QR. Kalau hasil perkalian ini kita jumlahkan sama dengan B, maka bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita buat menjadi faktor PX tambah R dikali QX tambah S sama dengan 0. Oke, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. 3x kuadrat tambah 13x tambah 4 sama dengan 0. Kita akan menentukan akar persamaan kuadratnya dengan cara memfaktorkan. Kita cari faktor dari 3. Faktor dari 3 itu 3 kali 1. Kemudian faktor dari 4. 4 itu adalah 1 kali 4 atau 4 kali 1. Atau kita balik nanti. Tinggal cari pilih angka yang tepat aja. Bisa 1 kali 4, bisa 4 kali 1, bisa 2 kali 2. Oke, karena semuanya positif berarti nilainya pasti positif semua. Sekarang kita kali silang. 3 kali 4 12. 1 kali 1 1. 1 tambah 12 13. 13 ini sama dengan ini. Nah, kalau ini sudah pas, maka kita ambil ini yang sejajar. 3x tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Inilah faktornya. Selanjutnya kita cari akarnya. 3x tambah 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1/3. Atau x tambah 4 sama dengan 0, x nya sama dengan min 4. Akarnya menjadi min 4, min 1/3. Anak-anak yang brilian, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kita lihat contoh berikut lagi. 6x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Pakai cara yang pertama, kita bagi 6. Bagi 6 semua. Jadi 6x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0/6. Kemudian ini kita cari P-nya. P dikali Q itu sama dengan A kali C. A kali C berapa? 6 kali min 2, min 12. P ditambah Q sama dengan B. B nya 1. Jadi nilai yang tepat untuk ini adalah P nya 4, Q nya min 3. Kenapa? 4 dikali min 3 itu min 12. 4 ditambah min 3 sama dengan 1. Maka kita tulis menjadi 6x tambah 4 dikali 6x kurang 3/6. Oke, maka pemfaktorannya ini bisa dibagi 2. Nih 6x sama ini, keluarkan 2 nya, 2 dikali 3x tambah 2. Ini bisa dibagi 3, keluarkan 3 nya, 6x kurang 2, ini 2x kurang 1. 2 kali 3 itu 6, taruh kemari. 3x tambah 2 dikali 2x kurang 1/6.
6 dengan ini 6-nya coret sama dengan 0. Maka kita peroleh 3x tambah 2 dikali 2x kurang 1 sama dengan 0. Sampai sini pemfaktoran. Kalau hanya untuk mencari akar persamaan langsung, bisa langsung dari sini, langsung kemari ya, dari sini langsung kemari kalau hanya langsung mencari akar persamaan kuadrat. Tapi kalau untuk memfaktorkan kita harus bagi dulu ini. Oke, paham ya? Lanjut. Maka kita peroleh 3x tambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Yang satu lagi, 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, maka x-nya 1 per 2. Akarnya adalah min 2 per 3, setengah. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, 6x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. 6 ini kita cari faktornya. 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 6 kali 1, bisa 3 kali 2, bisa 2 kali 3. Harus kita cek dulu satu persatu. 6 itu adalah 3 kali 2. Kita pilih 3 kali 2. Min 2 itu adalah 2 dikali min 1. Sekarang kita kali silang. 3 kali min 1. Min 3. 2 kali 2, 4. Kalau kita jumlahkan menjadi 1 sama dengan ini. Kalau terbalik gimana? Terbalik nanti hasilnya beda. Makanya penempatan angka ini harus sesuai, harus dicek dulu perkaliannya. Ya, untuk menguji kebenaran, cek dulu perkaliannya secara silang. Kalau ini udah tepat, udah benar, ambil yang sejajar ini. Maka 3x tambah 2 dikali 2x kurang 1 sama dengan 0. Ini faktornya. Maka akarnya adalah 3x tambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan min 2, x-nya min 2 per 3. 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, maka x-nya 1 per 2. Hasilnya min 2 per 3, 1 per 2. Sama dengan ini. Hasilnya sama, cuma langkahnya beda, lebih efektif yang ini. Tapi tergantung masing-masing kita. Baik anak-anak, saatnya kita memasuki kuis. Tuliskan pemfaktoran dari x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Pemfaktoran, bukan mencari akar persamaan. Oke? Teman kamu sudah menjawab. Pemfaktorannya adalah x tambah 4 dikali x kurang 4 sama dengan 0. Oke? Yang kedua, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Faktor pemfaktorannya adalah x dikali x tambah 3. Iya. Lanjut nomor 3. Pemfaktoran dari x kuadrat tambah 3 kurang 10 adalah x tambah 3 dikali x kurang 2. Oke. Yang keempat, sudah ada jawaban yang masuk menjadi x kurang 7 dikali x kurang 2. Yang kelima, x tambah 2 dikali x tambah 1. Teman kamu mengirim jawaban nomor 6 adalah 2x tambah 1 dikali x tambah 4. Nomor 7 dia beri jawaban 3x kurang 1 dikali x tambah 5. Dan yang terakhir adalah 4x kurang 1 dikali x kurang 3. Demikian anak-anak, masih ada satu kuis lagi. Kita disuruh menentukan akar persamaan kuadrat berikut. Gunakan kesempatan untuk melatih kemampuan dan keterampilan kamu menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Teman kamu sudah memberi jawaban nomor 1, akarnya adalah 4 dengan min 4. Nomor 2 dia beri jawaban adalah 0, min 3. Teman kamu juga mengirim jawaban untuk nomor 3, hasilnya adalah min 5,2. Dari sebelah kiri dapat jawaban 7,2. Dan yang nomor 5, teman kamu memberi jawaban min 2, min 1.
Ada lagi umpan lambung dari belakang, min setengah, koma min 4. Langsung saja ke mulut gawang, min 5,1/3. Dan ini dia tendangan penalti 1/4,3. Demikian anak-anak, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak berlatih agar kamu bisa menguasai dengan lebih baik.